warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan di majelis yang insyaallah mulia ini. Semoga langkah ibu-ibu yang hadir ke sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita panjatkan ke baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan surga firdausnya. Amin. Ibu-ibu, maaf sebelumnya, berbagai banyak kisah Rasulullah. Di sini saya hanya akan menceritakan satu saja kisah Rasulullah agar kita lebih mengenal Rasulullah, lebih mencintai Rasulullah. Dengan waktu Maulid ini tepat sekali untuk kita mengingat kembali dan merenungi kembali. Judulnya Betapa Cintanya Rasulullah kepada umatnya. Apakah kita tahu bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita? Cintanya Rasulullah kepada kita tidak bisa digantikan oleh siapapun. Orang tua kita sayang pada kita, tapi Rasulullah jauh lebih sayang kepada kita. Bahkan pasangan kita yang ternyata katanya sehidup semati pun gak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah kepada kita. Bagaimana cintanya sejatinya Rasulullah kepada umatnya? Nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istrinya lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Pada hari itu semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Nabi Adam, Nabi Nuh, dan semua anbiya manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia tahu itu ibunya, dia tahu itu anaknya, dan dia tahu itu ayahnya, dan dia bahkan tahu itu kekasihnya. Tapi saking takutnya dia terhadap dirinya, dia nggak peduli dengan kita. Bahkan na'udzubillah bu, kalaupun kekasihnya di sampingnya itu diseret malaikat, dia tidak akan menolong bu. Nanti kalau urusan dia sudah beres, baru nanti dia akan sadar kepada kita. Tapi ada bu satu orang pada hari itu yang sangat sibuk, mondar mandir, sibuknya luar biasa. Cuma satu orang, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sibuknya Rasulullah ketika di padang mahsyar? Rasulullah sibuk mencari, mana umatku? Di mana umatku? Beliau bertanya, siapa kamu? Aku umat Nabi Muhammad. Sini. Siapa kamu? Aku umat Nabi Muhammad. Sini. Lalu beliau kumpulkan semua umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah, mintalah apa yang kau inginkan, mintalah maka akan kuberi. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum engkau kabulkan permohonanku. Wahai Muhammad, katakanlah dan mintalah kepadaku. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk memberi minum umat saya. Mereka kehausan ya Allah di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, berilah minum pada umatmu, maka umatmu tidak akan kehausan selama-lamanya. Padahal Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, bahkan surganya itu Firdaus. Tapi beliau masih saja mau capek-capek ngurusin kita. Bahkan saat ditampakkan kepada Rasul, ini surgamu ya Rasul, ini Firdausmu ya Rasul,
Rasul. Tapi Rasulullah malah tidak tersenyum sedikit pun. Beliau malah bertanya, "Ya Rabbi, di mana umatku? Di mana umatku?" Mereka ada di padang mahsyar. Lalu Rasul keluar dari surga dan mencari umatnya dan memberi minum satu persatu dengan rasa kasih sayang. Lalu Rasulullah kembali sujud sambil menangis dengan sujud yang sangat lama. Sambil menangis di hadapan Allah, sambil berucap, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi." "Bangunlah Muhammad dari sujudmu," kata Allah. "Aku akan berikan apa yang kau minta." "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari syirat," kata Allah. Tunggulah mereka di ujung syirat sambil berucap, "Allahumma salim salim, Allahumma salim salim." "Ya Allah, selamatkanlah umatku, ya Allah, selamatkanlah umatku, ya Allah." Maka yang amalnya banyak selamat, tapi ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika Rasul melihat umatnya masih banyak di dalam neraka, Rasulullah sujud kembali di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. "Bangkitlah Muhammad, bangkitlah Muhammad dari sujudmu. Apa yang kau inginkan?" "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma." Lalu kata Allah, "Selamatkanlah." Nabi langsung lari ke pintu neraka dan mencari umatnya. "Wahai malaikat, carilah umatku yang memiliki iman sekecil biji kurma. Lalu keluarkanlah mereka dari neraka dengan keadaan mereka yang habis disiksa di luar sana, dengan keadaan badan dan mukanya yang sedang rusak." Rasulullah memeluk dengan kasih sayangnya, dengan air mata kasihan, lalu membawanya ke dalam surga. Setelah semuanya masuk ke dalam surga, beliau masih melihat ada umatnya dalam neraka. Lalu beliau sujud kembali di hadapan Allah dengan sangat lama. Sambil menangis Allah bertanya, "Muhammad, kenapa kau menangis?" "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi." "Aku izinkan," kata Allah. Lalu Rasulullah pun lari ke dalam neraka menyelamatkan lagi. Lah sujud lagi, balik lagi, sujud lagi dan selamatkan lagi umatnya. Lalu Rasul pun kembali sujud di hadapan Allah. Kata Allah, "Apalagi Muhammad? Bukankah aku sudah banyak menyelamatkan umatmu?" "Ya Allah, demi kasih sayangmu, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah, La ilaha illallah." "Baiklah, aku izinkan," kata Allah. Nabi kembali lari dalam neraka untuk menyelamatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berkata, "Katakanlah La ilaha illallah, baru aku bisa menyelamatkan kalian." Rasulullah sibuk dan sibuknya di padang mahsyar kelak yang panas, kemudian di saat sirat, kemudian di pintu neraka, dan terus sibuk memikirkan umatnya. "Ummati, ummati, ummati." Rasulullah sibuk mondar-mandir hanya untuk membuka pintu surga untuk kita yang selalu dipikirkan beliau. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Hanya saja kita yang sering melupakan beliau, jasa-jasa beliau, sampai hidayah ini sampai kepada kita atas perjuangan beliau. Sampai apapun beliau korbankan demi cintanya kepada umatnya. Untuk itu, mulai saat ini bersalawatlah kita dengan sebanyak-banyaknya salawat, agar kelak kita mendapatkan syafaat dari yaumil akhir kelak. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Satu kisah yang sangat kecil karena terlalu banyak kisah-kisah lagi. Hanya satu cinta yang bisa dikatakan tidak ada cinta sejati dimanapun
melebihi cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.